Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan tentang materi kalimat efektif. Apakah teman-teman tahu apa itu kalimat efektif? Mari simak video berikut dengan cermat ya. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan alat komunikasi. Salah satunya adalah bahasa. Mengapa bahasa? Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi yang digunakan manusia dengan sesama anggota masyarakat lain pemakai bahasa tersebut. Bahasa itu berisi pikiran, keinginan, atau perasaan yang ada pada diri si pembicara atau penulis. Bahasa yang digunakan itu hendaklah dapat mendukung maksud secara jelas agar apa yang dipikirkan, diinginkan, atau dirasakan itu dapat diterima oleh pendengar atau pembaca kalimat yang dapat mencapai sasarannya secara baik disebut dengan kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisannya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Syarat kalimat efektif. Yang pertama, secara tepat mewakili pembicara atau penulisannya. Yang kedua, mengemukakan pemahaman yang sama, tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Ciri-ciri kalimat efektif. Kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide itu, kalimat boleh panjang atau pendek, menggabungkan lebih dari satu kesatuan, bahkan dapat mempertentangkan satu sama lainnya, asalkan ide atau gagasan kalimatnya tunggal. Contoh kalimat yang tidak jelas kesatuan gagasannya. Pembangunan gedung sekolah baru, pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit. Di kalimat tersebut terdapat subjek ganda dalam kalimat tunggal. Bagaimana kalimat yang jelas kesatuan gagasannya? Pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit untuk membangun gedung sekolah baru. Ini adalah contoh kalimat yang jelas kesatuan gagasannya. Kepaduan atau koherensi. Yang dimaksud koherensi adalah hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Yang termaksud unsur pembentuk kalimat adalah kata, frasa, klausa, serta tanda baca yang membentuk SPO pelket dalam kalimat. Contoh, setiap pengendara mobil di kota Jakarta harus memiliki surat izin mengemudi. Contoh kalimat yang unsurnya tidak koheren. Kepada setiap pengendara mobil di kota Jakarta harus memiliki surat izin mengemudi. Kalimat tersebut tidak mempunyai subjek atau subjeknya tidak jelas. Bagaimana contoh kalimat yang unsurnya koheren? Setiap pengendara mobil di kota Jakarta harus memiliki surat izin mengemudi. Keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan atau kesejajaran ada terdapatnya unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai di dalam kalimat. Umpannya dalam sebuah perincian. Unsur pertama menggunakan verba, unsur kedua dan seterusnya menggunakan verba juga. Jika bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk berikutnya juga harus nomina. Contoh kesejajaran atau paralelisme yang salah. Kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku,
membuat katalog dan buku-buku diberi label. Contoh kesejajaran atau paralelisme yang benar. Kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pembelaan buku. Penekanan. Yang dimaksud dengan penekanan adalah suatu perlakuan khusus menonjolkan bagian kalimat sehingga berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan. Cara yang dipakai untuk memberi akuan khusus pada kata-kata tertentu ada beberapa, yaitu dengan meletakkan kata yang ditonjolkan itu di awal kalimat, dengan melakukan pengulangan kata atau repetisi, dengan melakukan pengontrasan kata kunci, dengan menggunakan partikel atau penegasan. Kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan ialah menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat memperjelas arti kalimat. Hemat di sini berarti ekonomis, tidak memakai kata-kata mubazir, tidak mengulang-ulang subjek, tidak menjamakkan kata yang sudah berbentuk jamak. Dengan hemat kata-kata diharapkan kalimat menjadi padat berisi. Contoh kalimat yang tidak hemat. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri bahwa mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai petang. Contoh kalimat hemat. Saya melihat sendiri mahasiswa itu belajar seharian. Kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan ialah mengupayakan agar ide kalimat masuk akal. Logis dalam hal ini juga menuntut adanya pola pikir yang sistematis atau runtut dan teratur dalam penghitungan angka dan penomoran. Semua kalimat yang sudah benar strukturnya, sudah benar pula pemakaian tanda baca, kata, dan frasa dapat menjadi salah karena maknanya tidak masuk akal atau lemah dari segi logika. Perhatikan contoh kalimat yang lemah dari segi logika berbahasa berikut ini. Kambing sangat senang bermain hujan, padahal kambing tergolong anti air. Karena lama tinggal di asrama putra, anaknya semua laki-laki. Apa hubungan tinggal di asrama putra dengan mempunyai anak laki-laki? Uang yang bertumpuk itu terdiri atas pecahan ratusan, puluhan, 10 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, tidak teruntut dalam merinci sehingga lemah dari segi logika. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu A. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Contoh, harapan kami adalah agar soal ini dapat dibicarakan lagi pada kesempatan lain. B. Membuat urutan yang bertahap. Contoh, bukan 1.000, 1.000.000 atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak telantar. Salah. Bukan 100, 1.000 atau 1.000.000, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak telantar. Benar. C. Melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contoh, cerita itu begitu menarik. Cerita itu sangat mengharukan. D. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh, anak itu bodoh tetapi pintar. E. Mempergunakan partikel penekanan atau penegasan seperti partikel lah, pun, dan kah. Contoh, dapatkah mereka mengerti maksud perkataanku? Dialah yang harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas ini. Kesalahan dalam menyusun kalimat efektif dan pembetulannya. Pronastis.
Pronastis atau pronasme adalah pemakaian kata yang mubazir atau berlebihan, yang sebenarnya tidak perlu. Contoh-contoh kalimat yang mengandung kesalahan pronastis antara lain, banyak tombol-tombol yang dapat Anda gunakan. Kalimat ini seharusnya, banyak tombol yang dapat Anda gunakan. Kita harus saling tolong-menolong. Kalimat ini seharusnya, kita harus saling menolong, atau kita seharusnya tolong-menolong. Kontaminasi. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan kontaminasi dapat kita lihat pada kalimat berikut ini, yaitu contohnya, fitur terbaru Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Kalimat tersebut akan menjadi lebih efektif apabila akhirnya dihilangkan, sehingga menjadi fitur terbaru Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Salah pemilihan kata. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan pemilihan kata dapat kita lihat pada berikut ini. Contohnya, saya mengetahui kalau ia kecewa. Seharusnya, saya mengetahui bahwa ia kecewa. Salah nalar. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan nalar dapat kita lihat pada kalimat berikut ini. Bola gagal masuk gawang. Seharusnya bola tidak masuk gawang. Pengaruh bahasa asing atau daerah. Interferensi bahasa asing. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan karena terpengaruh terlihat pada kalimat berikut ini, yakni, saya tinggal di Semarang di mana ibu saya bekerja. Kalimat ini bisa jadi mendapatkan pengaruh bahasa Inggris. Lihat contoh terjemah kalimat berikut. I live in Semarang, where my mother works. Dalam bahasa Indonesia, sebaiknya kalimat tersebut menjadi, saya ingin tinggal di Semarang, tempat ibu saya bekerja. Bahasa daerah. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan karena terpengaruh bahasa daerah dapat kita lihat pada berikut ini, yakni, anak-anak sudah pada datang. Dalam bahasa Indonesia, sebaiknya kalimat tersebut menjadi, anak-anak sudah datang. Lanjut, kata depan yang tidak perlu. Seringkali kita membuat kalimat yang mengandung kata depan yang tidak perlu, seperti pada kalimat atau contoh berikut ini. Di program ini menyediakan berbagai fitur terbaru. Agar menjadi efektif contoh tersebut, sebaiknya kita menghilangkan kata depan di, sehingga kalimat menjadi, program ini menyediakan berbagai fitur terbaru. Ke unsur-unsur kalimat efektif. Yang pertama yaitu subjek. Bagian kalimat ini, subjek, menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, sesuatu hal, sesuatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata, frasa, benda, nominal, klausa atau frasa verbal. Yang kedua, yakni predikat. Bagian kalimat yang memberitahu melakukan atau tindakan apa atau keadaan bagaimana subjek, pelaku, tokoh atau benda yang di dalam suatu kalimat. Itu predikat. Lanjut yang terakhir yakni objek. Bagian kalimat yang melengkapi predikat, objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa, nominal, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verbal transitif, yaitu verbal yang menuntut wajib hadirnya objek. Yang keempat ada perlengkapan. Perlengkapan sebagai P atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi P. Letak pelengkap umumnya di belakang P yang berupa verba.
Yang terakhir ada keterangan. Bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan SPO dan PEL. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir. Dari penjelasan berikut, kita dapat mengambil kesimpulan. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan, penutur, atau penulisannya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Sekian penjelasan kalimat efektif dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.